Halo teman-teman, balik lagi ketemu dengan aku di channel Arjuna Gosong. Nah, kali ini kita sedikit berhalusinasi yang enak-enak nih ya. Berhalusinasi gimana sih? Ya, intinya kita sebenarnya bukan ngayal, sekedar ngayal nih teman-teman ya. Kita kan ngayal untuk membuat rencana ya. Kalau dipraktekin tuh insya Allah berhasil. Kita tuh selalu di channel ini tuh kita selalu berupaya untuk bikin ekosistem yang menguntungkan ya. Jadi kayak rantai makanan yang menguntungkan. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia gitu ya. Meskipun yang dibuang tidak merugikan kita, tapi kalau kita bisa memanfaatkan sesuatu yang terbuang itu, tentunya kita jauh lebih lebih untung ya. Nih, cara berjualan tebu gelasan. Tebu gelasan itu apa ya? Es tebu lah. Jadi tebunya digiling kayak gitu. Nah, ini tentunya organik, dijamin untung bersama budidaya ikan lele. Jadi teman-teman sebelum jualan, kalau teman-teman punya sawah nih di pinggir jalan, tanami aja tebu sebanyak mungkin teman-teman. Nah, tebu ini tanaman yang tahan di musim kemarau, artinya dia tuh nggak dikasih air pun tetap bisa hidup. Tapi teman-teman ya, kalau dikasih air jadi kayak dikocok setiap hari, apalagi kocorannya itu mengandung kotoran, itu tuh suburnya tuh luar biasa teman-teman. Jadi pertumbuhannya cepet banget, terus batangnya bisa gede dan sebagainya teman-teman. Intinya sangat sangat ternyata tanaman yang sangat rakus juga teman-teman. Dikasih air itu juga seneng dia. Nah, kita bisa kombinasikan dengan sumur ya. Sumurnya dijadiin kolam untuk mengairi kolam lele. Lele kan termasuk eh, hewan atau ikan yang bisa dibudidayakan padat ya. Jadinya banyak meskipun di kolam yang sempit. Tapi syaratnya kita harus punya air yang melimpah. Intinya enggak inilah. Nah, lebih baik teman-teman ngebikin konsep ini itu saat musim penghujan teman-teman. Karena ketersediaan air melimpah sehingga ketika nanam tebu juga mudah, cepat ini. Nanti semakin banyak akarnya, semakin lebat pohonnya, maka semakin apa ya? Ketersediaan air di dalam sumur ini juga semakin bagus, teman-teman. Jadi saat yang paling tepat untuk memulai ini kayaknya musim hujan ya. Karena kan teman-teman belum bisa langsung jual tebunya kan. Karena tebunya masih kecil. Gelontok air terus, air yang bawah itu masuk ke sawah, sawahnya ini langsung sedot sama tebu. Intinya gini, sumur ini kan masih di satu lokasi sama tebu ini ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya air sumur ini tetap banyak? Itu adalah dengan cara kita membuat lokasi ini tuh banyak pepohonannya, teman-teman. Entah itu pohon besar ataupun pohon kecil. Ya kan? Jadi kalau misalkan air sumur di sini kecil, ya kan? Terus musim hujan, ini teman-teman tanami banyak pohon dan pohonnya itu gede, maka ini akan awet, nggak habis-habis teman-teman. Konsepnya tuh seperti itu, penghijauan itu seperti itu ya, karena akarnya ini bisa menahan air supaya tidak hilang gitu loh teman-teman. Intinya kayak gitu. Semakin banyak pohon semakin bagus, kayak di pegunungan itu ya, pohonnya gede-gede, airnya malah nggak habis-habis. Nah, terus ini jadinya digojok terus ya, konsepnya airnya mengalir bersih, kotorannya semakin banyak, nanti tebunya juga bagus. Nah, yang paling menguntungkan menurut aku kayak gini. Jadi kalau teman-teman itu ada yang beli, baru dipotongin satu, lalu digiling kayak gitu. Nah, aku yakin banget nih ya. Dengan seperti ini, teman-teman tuh bisa menarik pelanggan lebih luas ya, dengan harga es tebu yang sama. Insya Allah teman-teman tuh bisa jadi viral. Karena apa? Karena biasanya orang jual es tebu itu, tebunya ini udah dipotong dan dia beli di pengepul gitu ya. Pokoknya ada yang jualan tebu kayak gitu. Nah, kalau dengan seperti ini, pembeli itu akan ngelihat
prosesnya nebang, atau malah mereka disuruh memilih sendiri tebu yang mana yang mau dijadiin es. Malah enak loh, kita tinggal nungguin di depan ininya, pembeli suruh memilih sendiri, ya kan, tebang, des, bawa ke sini, digiling, dapat uang kita. Dan tentunya pembeli juga akan melihat, oh ternyata tebu ini benar-benar organik ya, karena pupuknya pakai kolam ini. Nah, es tebu ini juga sekalian ajang promosi buat teman-teman jualan ikan lelenya teman-teman. Atau sebaliknya, orang beli ikan lele bisa beli es tebu, ya kan, ngantri lele sambil beli es tebu, atau ngantri es tebu sambil beli lele, kan bisa. Nah, ini di pinggir jalan yang ininya ya teman-teman ya, di pinggir jalan gitu teman-teman. Tebu ini kan dijamin alami ya, minuman yang pasti alami teman-teman ya, karena tebang sendiri, apalagi nggak pakai pupuk kimia lah. Kalau pakai kotoran ikan lele dan air ini udah pasti organik ini teman-teman, yakin deh aku gitu. Nah, selanjutnya aku akan nyoba ini juga teman-teman, cara budidaya nila bareng jambu kristal. Masih ada 1, 2 ini budidaya gurame kolaborasi dengan pohon durian montong, sama cara pembesaran lele tanpa beli pakan. Masih 1 lagi, cara budidaya anggur kolaborasi dengan kelinci. Ada lagi cara usaha pemancingan ikan nila sekaligus jualan kopi dan mie. Habis dari yang ini tadi. Aku kontennya sederhana aja sih teman-teman. Iya, kontennya sederhana ya. Kalian juga bisa cek-cek videoku yang kayak budidaya arwana ini di channelku ya. Ini cara budidaya kelinci dan pohon pepaya. Ada juga cara tanam padi 1 kali panen terus menerus. Terus ini juga ada budidaya lele pada tebak 4000 ekor dalam 1 meter kubik sampai panen. Ini juga aku jelasin di sana. Konsep-konsepnya sangat sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan logika yang sangat mendasar. Ini udah mendung banget tapi belum turun hujan, jadi hawanya sangat sumuk tapi nggak ada air hujan. Kalau air sumuk sih masih melimpah teman-teman, alhamdulillah. Ya wis, terima kasih teman-teman.